Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 yang beranggotakan Rizka April Utami dengan NIM 274, Nadila Rifadatul Hanin dengan NIM 280, Nandita Ayu Widianti dengan NIM 313, dan Nurul Fajriatus Solihah dengan NIM 317 akan menjelaskan tentang teori-teori berbasis keadilan. Poin A. Teori-teori berbasis keadilan. Konsep keadilan merujuk pada prinsip-prinsip pengaturan sosial yang dapat kita gunakan untuk mendefinisikan hak, termasuk di dalamnya hak kepemilikan dan sistem pasar. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ide perorangan, yaitu integritas dari tiap-tiap orang. Teori-teori keadilan dalam ekonomi politik memandang institusi-institusi pasar dengan cara membandingkan institusi-institusi pasar itu dengan tuntutan-tuntutan dari konsep perseorangan. Tapi, konsep perseorangan ini dipahami secara berbeda antara teori yang satu dengan yang lain. Beberapa teori mendefinisikan orang pada level yang paling abstrak, yaitu sebagai sesuatu yang harus memenuhi syarat-syarat formal dari status hukum. Orang dipahami sebagai pemegang dari hak kepemilikan dan pemegang dari kemampuan secara hukum untuk membuat kontrak. Teori-teori lain mendefinisikan orang secara lebih konkret, yaitu dengan merujuk pada kemampuan-kemampuan orang yang mendasari kemampuan orang itu untuk memiliki status hukum dan mendeskripsikannya dengan tingkat kedalaman rincian yang berbeda-beda. Pendekatan-pendekatan berbasis keadilan berusaha untuk menentukan hubungan antara keputusan-keputusan publik dengan urusan pribadi dengan menggunakan kriteria-kriteria yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi dari kesejahteraan individu, kepentingan kelas, kebutuhan negara, dan kekuasaan relatif dari orang. Secara umum, pendekatan-pendekatan berbasis keadilan dapat dibedakan dari pendekatan-pendekatan lain yang tidak berbasis keadilan. Berdasarkan adanya dua asumsi yang berbeda namun saling terkait mengenai jenis-jenis pengaturan institusional, bagaimana yang selaras dengan perwujudan masyarakat yang bertata dengan baik. Institusi yang selaras dengan tatanan masyarakat yang baik diasumsikan harus memiliki dua syarat, yaitu adanya kesetaraan dalam kebebasan warga negara dan inviolabilitas dari orang. Ide tentang inviolabilitas dan kesetaraan kebebasan ini memfokuskan perhatian kita kepada hak-hak individu. Dalam artian positif, hak mendefinisikan situasi di mana individu boleh bertindak atas inisiatif mereka sendiri, mengubah kondisi mereka sendiri dan kondisi lingkungan mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Dalam artian negatif, hak adalah pembatasan terhadap cara orang boleh masuk ke dalam kehidupan orang lain. Maka, hak dalam artian negatif adalah perlindungan terhadap integrasi dari orang. Yang selanjutnya adalah pendekatan libertarian. Misalkan saja kita dapat menghasilkan sebuah rumusan baik kepemilikan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral sehingga disepakati oleh sebagian besar orang. Rumusan ini cukup luas sehingga mencakup semua kebutuhan orang yang harus dipenuhi dengan hak kepemilikan. Dapat dikatakan bahwa kalau orang mendapatkan hak kepemilikan itu lewat transaksi sukarela, itu dikatakan sebagai selaras dengan hak kepemilikan. Tapi, jika kekayaan itu didapatkan lewat pertukaran yang dipaksakan, maka dikatakan sebagai kekayaan itu tidak selaras dengan hak kepemilikan. Dalam artian ini, distribusi dari kekayaan dipandang sebagai masalah yuridis dan bukan masalah politik. Kita misalkan lebih lanjut bahwa perubahan-perubahan kepemilikan yang terjadi setelahnya selalu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara sukarela oleh para pemilik kekayaan itu. Situasi tersebut dipandang oleh Nassig sebagai terdiri dari dua hal, yaitu keadilan dalam mengakuisisi kekayaan dan keadilan dalam mentransfer kekayaan. Yang selanjutnya poin C, argumen libertarian. Argumen libertarian tergantung bukan pada pemikiran mengenai hubungan ekonomi semacam itu,
Pendekatan libertarian memandang keterpisahan antara orang yang satu dengan orang yang lain sebagai kemampuan tiap-tiap orang untuk menyambung hidupnya sendiri-sendiri dan menjadi diri mereka sendiri tanpa memerlukan konteks yang lebih besar seperti institusi sosial dan sistem kelompok. Bagi pendekatan libertarian, integritas seseorang tidak dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga tidak memerlukan faktor sosial agar bisa ada. Seseorang libertarian akan lebih suka melepaskan hubungan kesaling tergantungannya dengan orang lain daripada melepaskan kebebasannya. Dengan begitu, libertarian dengan sendirinya meletakkan integritas individu yang dianggapnya sama dengan hak individu pada posisi yang lebih tinggi daripada integritas dari kelompok atau integritas masyarakat. Karena integritas kelompok atau sosial diadakan hanya untuk melindungi dan meningkatkan integritas individu, sementara integritas individu berada dalam kondisi yang lemah. Kesulitan dalam libertarianisme adalah bahwa pendekatan ini meminta kita untuk melepaskan hal-hal yang bisa jadi akan kita anggap penting dan bahkan kita andalkan, seperti perasaan bahwa diri kita adalah bagian dari sebuah masyarakat dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh keterkaitan kita dengan orang sekitar kita. Poin D. Pendekatan kontraktian modern. Prinsip keadilan adalah terdiri dari dua, yaitu inviolabilitas orang dan kesejahteraan hak kebebasan warga negara. Dua prinsip ini tampaknya mengimplikasikan bahwa harus ada kesetaraan dalam hak distribusi pendapatan dan kekayaan. Kalau kita sama-sama berpartisipasi dengan kontribusi yang serata, maka hasilnya juga harus dikonsumsi secara merata juga. Atau kalau kontribusi yang kita berikan berbeda-beda, maka porsi keuntungan yang kita dapatkan juga harus disesuaikan dengan besarnya kontribusi masing-masing orang itu. Perdebatan dalam ilmu ekonomi antara argumen Keynesian versus konsep pasar yang mengulasi dirinya sendiri memiliki relevansi bagi pendekatan kontraktian, namun tidak relevan bagi pendekatan libertarian. Salah satu pertanyaan penting yang diajukan Keynes adalah sejauh mana besarnya ketidakmerataan atau inequality yang diperlukan agar bisa memicu terjadinya pertumbuhan. Pendekatan kontraktian ini selaras dengan argumen Keynesian karena pendekatan kontraktian memberikan landasan etika bagi relevansi argumen Keynesian. Maka berbeda dari pandangan libertarian tadi, dalam pandangan kontraktian, ilmu ekonomi tetap memiliki relevansi dan masalah-masalah ekonomi politik memerlukan solusi yang kompleks. Seperti ekonomi politik klasik, pendekatan-pendekatan berbasis keadilan memang tidak pernah berusaha untuk memasukkan unsur politik ke dalam perekonomian. Dalam hubungannya dengan masalah kesaling tergantungan sosial, pendekatan kontraktian memberikan argumen yang lebih luas daripada pendekatan libertarian. Namun pada dasarnya, tema yang diangkat dalam pendekatan libertarian, pendekatan kontraktian menilai pengaturan-pengaturan ekonomi dan politik berdasarkan sejauh mana pengaturan-pengaturan itu konsisten dengan prinsip-prinsip dari pembentukan kesepakatan untuk mendirikan masyarakat, di mana kesepakatan semacam itu bersifat ide saja, dasar-dasar dan dari hukum yang mengatur individu-individu dalam masyarakat adalah hasil dari pilihan masyarakat itu sendiri. Sebuah alternatif lain bagi pendekatan berbasis keadilan. Konsep tentang individu yang dibentuk secara sosial pada umumnya mengalami fokus kita dari masalah hak dan lebih condong untuk mengarah pada ide tentang komunitas atau yang dapat disebut sebagai etika komunitarian yang berusaha menentukan kehidupan yang bagaimana yang dapat dianggap lebih baik dan condong pada konsep komunal. Etika berbasis hak yaitu pendekatan libertarian dan pendekatan kontraktian yang memandang bahwa individu punya hak dalam masyarakat.
Ekonomi sosial dan ekonomi politik. Pengertian keadilan sosial ekonomi politik. Pada awalnya, istilah keadilan atau justice digunakan dalam arti yang sama sebagai kewajiban. Pada umumnya, keadilan dipahami sebagai suatu nilai di antara nilai-nilai lain dari pola perilaku yang bermoral. Pengertian keadilan sosial. Apabila orang berbicara tentang adil, biasanya orang langsung berpikir tentang keadilan individual. Keadilan individual berbicara tentang kewajiban setiap orang untuk memberikan kepada sesamanya apa yang menjadi hak mereka. Keadilan individual ini menuntut agar setiap orang diperlakukan dan didiskriminasi dalam situasi yang sama. Macam-macam keadilan. Keadilan sosial yang dibedakan menjadi keadilan kumulatif, keadilan distributif, dan keadilan legal. Dalam masyarakat secara keseluruhan, maka berdasarkan pelaksanaan keadilan dibedakan menjadi keadilan individual dan keadilan sosial. Sekian presentasi dari kelompok 8. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.